warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di podcast edukasi kita kali ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Perkenalkan, nama aku Kanur dan hari ini kita ditemani oleh teman kita yaitu Kanurul Askia. Hai Kanurul. Hai Nur. Halo juga nih yang udah nonton podcast kita hari ini. Senang banget ya bisa berbincang dengan kalian hari ini. Nah, di podcast edukasi kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sekarang, yaitu peran teknologi dalam pembelajaran. Kita juga akan membahas keuntungan, kerugian, serta tantangan dan solusi penggunaan teknologi di dunia pendidikan. Benar banget nih. Seperti yang kita tahu sekarang kan, teknologi itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Misalnya mencari materi, pembelajaran online, pokoknya yang berbasis teknologi deh. Nah, sebelum masuk lebih jauh, Kanur mau tanya dulu nih, apa pengertian dari teknologi dalam pembelajaran? Nah, teknologi dalam pembelajaran adalah penggunaan alat atau media yang berbasis teknologi yang membantu proses belajar. Contohnya nih, ada laptop, handphone, video pembelajaran, dan Google Classroom. Betul sekali Kak Nurul. Dulu siswa hanya menggunakan buku dan papan tulis, tapi dengan adanya teknologi, siswa lebih mudah mengakses informasi lewat internet. Mereka bisa mencari materi pembelajaran dengan lebih mudah. Benar banget tuh, bahkan sekarang juga guru-guru udah lebih kreatif ya. Mereka itu bisa menggunakan video animasi, presentasi digital, bahkan mengadakan kuis agar siswa lebih tertarik dalam belajar. Menurut Kak Nur juga, pembelajaran dalam teknologi ini membuat pembelajaran menjadi lebih modern dan aktif. Menurut Kak Nur, apa sih keuntungan yang paling terasa? Menurut saya, keuntungan yang paling terasa itu tentu saja kemudahan dalam mengakses informasi. Internet, siswa kapan saja dan di mana saja bisa mengakses materi pembelajaran. Setuju banget tuh. Selain itu, teknologi juga membuat pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Belajar kan tidak harus selalu di kelas ya. Keuntungan lainnya juga dalam proses pembelajaran dengan menggunakan video, animasi, dan gambar membuat siswa lebih mudah dalam memahami materi. Nah, selain itu, teknologi juga mempermudah siswa dan guru untuk komunikasi, misalnya lewat aplikasi pembelajaran atau grup kelas. Dan yang paling penting, teknologi ini melatih siswa menjadi lebih mandiri dan kreatif dalam proses pembelajaran. Selain memiliki keuntungan, teknologi juga memiliki beberapa kerugian loh. Benar, salah satu kerugian yang sering terjadi, siswa menjadi ketergantungan dengan gadget. Pada saat pembelajaran menggunakan handphone, siswa seringkali membuka aplikasi sosial media dan tanpa sadar mereka keasikan scroll TikTok ataupun bermain game. Selain itu, tidak semua siswa memiliki fasilitas teknologi yang lengkap. Misalnya, mereka tidak punya laptop atau internet yang baik. Pada saat pembelajaran online juga, siswa seringkali tidak fokus karena tidak ada pengawasan dari guru secara langsung. Dan jika digunakan secara berlebihan, teknologi akan membuat siswa menjadi kecanduan serta mengurangi interaksi sosial secara langsung. Nah, betul sekali yang Kak Nurul bilang tadi. Nah, Kak Nurul, menurut kamu apa sih tantangan terbesar dalam penggunaan teknologi di dunia pendidikan? Tantangan terbesarnya ya, kalau menurut saya salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pengetahuan atau kemampuan dari sebagian guru dan siswa dalam menggunakan teknologi. Nah, betul sekali apa yang telah dijawab oleh Kak Nurul tadi. Jadi, semua orang itu tidak terbiasa menggunakan aplikasi pembelajaran dan perangkat digital. Selain itu, tantangan lainnya adalah kurangnya internet yang baik. Seperti yang saya katakan tadi bahwa koneksi internet yang baik itu kadang kurang di daerah-daerah tertentu. Dan sekarang kebanyakan siswa yang menggunakan teknologi itu lebih ke hiburan daripada pembelajaran.
Ada juga nih tantangan dalam menjaga konsentrasi belajar karena adanya distraksi dari media sosial atau game online. Lalu, bagaimana solusi dalam menghadapi tantangan tersebut, Kak Nurul? Nah, menurut saya nih ya, mereka itu harus meningkatkan literasi digital dari seorang siswa dan guru agar mereka lebih paham cara penggunaan teknologi yang baik dan benar. Nah, setuju. Sekolah juga harus mendukung dan menyediakan tempat pelatihan penggunaan teknologi agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Nah, benar banget tuh. Kemudian, penggunaan teknologi juga harus dibatasi dan ada pengawasan dari orang lain agar siswa ini lebih fokus belajar. Misalnya nih, dalam kelas siswa itu diminta untuk tidak bermain handphone pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, siswa akan diminta untuk bermain handphone kembali ketika pembelajaran telah selesai. Sekolah dan pemerintah juga harus mendukung fasilitas untuk penggunaan teknologi ini seperti penyediaan fasilitas internet dan perangkat belajar yang memadai. Dan yang paling penting, siswa harus bisa membagi waktu antara belajar dan hiburan agar mereka lebih paham cara penggunaan teknologi yang bijak. Nah, teman-teman, dari pembahasan kita yang tadi, kalian pasti sudah mengetahui bahwa teknologi ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran loh. Nah, benar banget tuh. Jadi, teknologi ini mempunyai banyak keuntungan dalam proses pembelajaran. Misalnya, memberi akses informasi, kemudian membuat pembelajaran itu menjadi lebih menarik, dan membantu komunikasi dalam dunia pendidikan. Namun, kalian juga harus memahami tantangan dan kerugian dalam teknologi, yaitu seperti kecanduan gadget, kurangnya fokus pada saat belajar, dan keterbatasan fasilitas teknologi. Nah, karena itu penggunaan teknologi harus dilakukan secara bijak agar memberikan manfaat yang maksimal dalam dunia pendidikan. Terima kasih untuk teman-teman yang setia menemani kami pada podcast hari ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.